Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat New Kultum Channel. Semoga hari ini kita sehat selalu dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Oke, kali ini kita coba akan mendengarkan sebuah cerita bahwa kita dulu pernah dengar ada cerita tentang kisah seorang pemuda yang sukses di baik di dunia ataupun di akhirat. Maka hari ini kita coba akan mendengarkan kisah itu, bagaimana kita bisa sukses di usia muda, khususnya bagi kaum muda kaum muda dan semuanya. Mari kita dengarkan penjelasan dari Ustadz Adi Hidayat terkait dengan kisah seorang pemuda yang sukses di dalam Al-Quran. Jangan kemana-mana, mari kita dengarkan, kita simak sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini dengan sukses dunia dan akhirat. Kisah para pemuda yang hebat itu, kan? Dengan sesungguhnya. Siapa para pemuda itu? Innahum fityatun amanu bi rabbihim. Nih, kalimatnya menggunakan ini. Ya, innahum fityatun, sungguh mereka itu fityatun, anak-anak muda. Teman-teman milenial, ya. Ada ayat milenial dalam Al-Qur'an yang menunjuk para pemuda. Ingat, ini kita ini. Ya, generasi yang akan menggantikan orang-orang di masa kini, di masa depannya. Ayat ini berbicara tentang Anda. Duhai teman-teman sekalian, ada orang-orang milenial hebat, kata Allah, di masa lalu. Dan kehebatan milenial itu diukur bukan sekedar dari kehebatan instingnya, intelijensianya, kehebatan intelektualnya, kehebatan semangatnya. Bukan itu patokan utamanya. Innahum amanu, imannya yang pertama. Jadi kalau Anda ingin dikatakan seorang pemuda yang hebat, generasi milenial yang hebat, maka syarat pertama kehebatan dalam pandangan Allah itu iman. Awas, jaga iman. Kalau cuma sekedar jadi orang-orang yang intelektual, ya, punya daya dobrak yang tinggi, inovasi yang hebat, bikin aplikasi, bikin ini, bikin itu biasa. Jangankan Anda yang belum beriman pun mampu. Itu terbuka kompetisinya. Jangankan di Indonesia, di Amerika banyak, di Cina banyak, di Eropa banyak, melimpah. Tapi perlombaan menjadi baik, hebat dalam pandangan Allah itu spesial. Sang Khalik lah. Anda disebut hebat di Indonesia, belum tentu dikenal di Amerika. Orang Cina pun mimpi belum pernah ketemu kita. Orang Eropa belum tentu pernah lihat kita. Ya kan? Tapi kalau Anda disebut hebat oleh Allah, maka langit dan bumi mengatakan Anda yang terbaik. Maka syarat pertama, generasi pemuda hebat, itu kata Allah, amanu bi rabbihim, iman dulu. Nah, kenapa mereka disebut hebat? Ini dahsyat. Saking ingin mengupgrade imannya, mempertahankan imannya, mereka menghadapi intimidasi yang sangat luar biasa. Dikejar-kejar sampai masuk gua. Ancamannya bukan hanya sebatas intimidasi, bisa eksekusi. Bukan cuma persekusi, bisa dieksekusi. Ya, mereka untuk mempertahankan iman supaya di-upgrade imannya itu sampai masuk ke gua. Saking inginnya dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, saking ingin mempertahankan visi kehidupannya. Maka Allah katakan innahum, pakai inna, ya, harfu nasbin wa taukidin, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, mabniun 'alal fathi la mahalla lahu minal i'rab. Huruf nasab yang mengangkat rafa ism, orang yang akan diangkatnya. Ini diangkat oleh Allah nih. Ini contoh nih, saya angkat nih. Kenang kisahnya. Sampai kini masih diingat kisahnya. Ya. Wa taukidin, Allah kuatkan. Saya tegaskan, ini orang-orang hebat, contoh mereka. Ya, tansibul isma wa tarfa'ul khabar, dinasabkan. Nasabkan isimnya jadi dibuka. Ya, saya kembalikan tadi, perhatikan baik-baik. Tansibul isma, dinasabkan isimnya, dibuka, tancapkan dengan kuat. Seakan-akan ingin mengatakan ini orang-orang bisa menancapkan dirinya, keimanannya pada dirinya dengan kuat. Ya, wa tarfa'ul khabar, diangkat beritanya sampai sekarang, ya, terekam sampai sekarang dikenang. Ya, mabniun 'alal fathi, mabni ditetapkan, fathah dibuka untuk kita. Ini kalau ngaji bahasa dengan dalam, ya. Kalau ngaji cuma standar di nahwu, sharaf mungkin nggak sampai ke situ. Tapi kalau kita bawa ke ilmu bahasa, itu kita dapatkan, itu banyak makna. Banyak makna, harakat itu ada maknanya. Mabniun 'alal fathi, dibuka. Jadi contoh buat kita, la mahalla lahum minal i'rab. Tidak ada tempat untuk mengalami perubahan, nggak goyah dia. I'rab itu kan berubah, nggak goyah. Ini luar biasa. Nah, yang menarik apa? Belum selesai ayatnya. Wazidnahum huda. Ketika mereka mampu mengupgrade imannya, mau naik ke level yang ini, sehingga merasakan kenikmatan iman, apa yang terjadi? Kami tambahkan hudan. Tuh. Jadi syarat pertama,
Untuk menjadi orang takwa, itu beriman, upgrade iman kita, maka hudan akan turun. Hudal lil muttaqin. Ketika para pemuda tadi bisa mengangkat upgrade imannya, maka hudan turun. Apa yang terjadi ketika hudan turun? Nikmat kan? Ya, suratal ladzina an'amta alaihim. Kembali ke An-Nisa 69. Ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim. Maka dapat nikmat dari Allah. Apa nikmatnya? Allahu Akbar, tinggal tidur 309 tahun. Ya, di gua lagi. Ya, Anda tinggal di tempat sempit, ngontrak masih mengeluh. Sederhana, mereka di gua, kasur nggak ada, tempatnya keras, sinar terbatas. Tapi kalau sudah mendapatkan hudan, ya nikmat saja. Ya, matahari putar kanan, putar kiri, cahaya dicukup, nikmat. Bayangkan 309 tahun tidur enak banget. Begitu bangun kayaknya baru kemarin tidur. Coba lihat. Ya, Masya Allah. Ada orang tinggal rumah mewah, tempat tidurnya luar biasa. Setiap 9 menit bangun. Apa kenikmatannya? Anda boleh kaya, tapi belum tentu bahagia. Ya. Anda boleh hebat, ya, tapi belum tentu mendapatkan nilai-nilai kemuliaan seperti yang digariskan ini. Jadi ini syahidnya, ini contohnya. Nanti kalau sudah ini datang, upgrade dari amanun yu'minun, muncullah halawatul iman. Maka kalau sudah begini, sudah. Ya, passion apapun nikmat saja. Apapun tinggal pilih. Mau dengan tenaga, mau dengan harta, mau dengan ilmu, mau dengan kedudukan, bebas, semuanya nikmat. Ya, Bilal itu cuma dengan tenaga, Abu Bakar dengan harta bendanya, Ali bin Abi Thalib dengan ilmunya, Amr bin As dengan kedudukannya, semua punya passion masing-masing. Bilal kalau mau jualan, mau dagang, bisa kaya, sahabat Nabi banyak dikenang, bisa dimuliakan, tawaran banyak sepeninggal Nabi. Tapi kalau memilih jadi muadzin dengan tenaga saja cukup. Kenapa? Karena levelnya sudah ke sini, sudah nikmat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitu azan, Nabi mengatakan, aku mendengar suara terumpahmu di surga. Aku mendengar suara terumpahmu. Bilal sederhana, baru adzan, terumpah saya sudah di surga. Ngapain cari yang lain, dengan adzan aja bisa ke surga? Itu Bilal. Cerdas kan? Yang lain cari dengan passionnya masing-masing. Ada yang usaha, ada yang macam-macam. Tapi yang saya ingin katakan, apakah yang kita kerjakan nikmat? Enggak, itu aja poinnya. Nih, halawah. Udah ada halawah enggak? Ya? Sudah halawah nggak? Sudah nikmat belum? Pekerjaan kita nikmat nggak sekarang? Hah? Kalau lebih dahsyat lagi, nggak ada beda. Saat sehat nikmat, diuji sakit nikmat, saat ada harta nikmat, kayaknya cukup nikmat gitu. Jadi semua tuh kayaknya terlihat anugerah Allah saja. Kalau sampai situ, wah udah luar biasa. Nah, ini biasanya saking nikmatnya nanti hudan ini kalau sudah masuk kepada jiwa orang beriman, naik tingkat ke sini, maka Allah akan rekatkan di hatinya. Rekat. Jadi hudan itu rekat di hati. Kan iman itu saya pernah sampaikan amalan hati kan? Ada rekat. Rekat itu diikat robato namanya. Robato yarbatu. Rabit itu ikatan. Ya. Diikat begini. Di jiwanya. Kalau sudah ikat kan nggak lepas. Yang celaka kan yang belum diikat kan? Ya kan? Yang belum diikat nih. Tadi itu kadang naik turun, kadang ragu, ya, kadang sholat fardu, kadang terlambat, kadang ada yang tinggalkan. Itu masih naik turun. Iman naik, kadang turun, kadang lepas, kadang datang. Tapi kalau diikat, kemana aja ikut. Kalau sudah ikut, jadi pedoman dalam kehidupan. Ini yang hebat. Makanya di ayat selanjutnya, ayat ke-14-nya, warabatna ala qulubihim. Dan kami ikatkan itu dalam jiwa-jiwa mereka. Ini bukti bahwa iman itu amalan hati. Kalau sudah benar imannya di hatinya, maka Allah berikan cahaya pada jiwanya. Dan diikat cahaya ini dalam jiwanya. Sehingga kalau sudah diikat, hudan, petunjuk ini menjadi sinar kepada seluruh tubuhnya. Karena itulah ketika dia menjadi sinar, maka semua aktivitasnya dibimbing oleh iman tadi yang sudah dapat cahaya. Oke sahabat semuanya, itulah tadi penjelasan berkaitan dengan bagaimana sukses, ya, kisah sukses seorang pemuda di masa lalu, ya, yang mungkin kita bisa terapkan pada hari ini. Bagaimana ketika kita seorang pemuda atau seorang muslim ingin sukses seperti apa yang sudah dikisahkan tadi, yang diceritakan tadi oleh Ustadz Hadi Hidayat, maka kita harus melakukan hal yang sama, minimal mengikuti jejaknya agar kita juga sukses baik di dunia dan di akhirat. Semoga bermanfaat. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.